Baik, pada hari ini saya bertemu dengan Bapak Bambang Rusmianto. Beliau adalah Ketua LKMD di tingkat Padukuhan Tegaluru di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Sehigan. Dan beliau juga menjabat sebagai di Seksi Pembangunan di Kelurahan Margodadi. Pada malam hari ini saya akan bertanya mengenai implementasi nilai-nilai dasar ASN di tempat kerja ataupun lingkungan kerja. Baik, yang pertama Bapak, yang berkaitan dengan akuntabilitas, bagaimana pengamatan Bapak terkait dengan akuntabilitas pegawai ASN yang ada di lingkungan pelayanan publik berhubungan dengan kepemimpinan, tanggung jawab, kebersihan dan integritas dan lainnya? Apakah sudah baik, apakah masih kurang, begitu Bapak? Menurut pengamatan saya itu sudah boleh dikatakan baik, namun perlu adanya peningkatan untuk mencapai tujuan, yaitu sebagai abdi dan pelayan masyarakat begitu. Baik, yang kedua Bapak, untuk nilai nasionalisme pada setiap pegawai ASN ini Bapak, bagaimana wujud nilai nasionalisme yang diterapkan oleh para pegawai ASN saat ini Bapak? Apakah sudah baik, apakah masih ada kekurangan Bapak dengan berkaitan dengan nilai nasionalisme? Menurut saya, untuk nilai-nilai nasionalisme itu masih kurang karena menurut sepengetahuan saya itu pada dasarnya kurang bisa menjiwai bahwa jiwa dirinya sendiri itu hanya menerima senangnya saja, enaknya saja pada saat ini, sehingga untuk menghormati, menghargai nilai-nilai nasionalismenya itu masih kurang dan perlu adanya pemahaman sehingga akan mengerti bahwa saya itu diberi fasilitas oleh negara bermacam-macam, ada mobil, ada motor, namun belum bisa mengerti bahwa sejauh mana saya memberikan kepada negara itu, sejauh mana saya bisa mengabdi kepada negara begitu. Oh iya, terima kasih Bapak. Untuk berkaitan dengan yang berikutnya Bapak, dengan nilai etika publik dari setiap pegawai ASN Pak, bagaimana pandangan Bapak mengenai etika publik yang diterapkan oleh para pegawai ASN di lingkungan kerja saat ini Pak? Kalau etika saat ini boleh dikatakan bisa dikatakan baik, namun sejauh itu juga perlu ada peningkatan yang lebih baik lagi begitu. Ya, terima kasih Bapak. Untuk yang pertanyaan berikutnya, bagaimana pandangan Bapak mengenai pelayanan yang dilakukan di lingkungan pelayanan publik saat ini berkaitan dengan komitmen mutunya Pak? Komitmen mutu pelayanan publik, jadi bahwa kita pelayan masyarakat walaupun dikatakan pegawai karyawan, tapi tidak terlepas adalah pelayan masyarakat. Jadi mau tidak mau sedapat mungkin dengan ikhlas mau jemput bola, katakan seperti itu. Jadi cara gampangannya, nek warga membutuhkan tidak harus mubeng-mubeng mencarinya, tapi begitu ada suatu indikasi yang berkaitan bersangkutan dengan panjenengan, itu segeralah jemput bola, boleh dikatakan seperti itu. Ya, untuk kaitan dengan
cara kerja yang efektif dan efisien ataupun inovatif itu kira-kira bagaimana Pak dari pegawai ASN yang berada saat ini Pak? Untuk mencapai itu, jadi patuhilah aturan yang ada. Jadi contoh, kalau memang harus berangkat jam 7, ya katakan harus sesuai waktu yang ditentukan. Kemudian jam terbang di kantor, hindari bermain ataupun menggunakan HP yang sekiranya tidak perlu. Kemudian ya sesuaikan saja dengan aturan, dengan disiplin dan dedikasi yang tinggi begitu. Kemudian mengenai ini Pak, mengenai banyaknya kasus korupsi yang terjadi pada saat ini, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal itu? Apakah para pegawai ASN saat ini itu belum tertanam nilai anti korupsi di dirinya masing-masing? Kemudian kira-kira apa yang menyebabkan banyaknya tindakan korupsi saat ini Pak? Untuk pegawai yang masalah korupsi itu saya kira sudah banyak yang mengerti. Namun mengapa kok masih ada banyak yang korupsi? Itu saya katakan tidak mayoritas, namun bagian dari oknum. Lah, oknum itu karena tidak mempunyai iman yang kuat, tidak mempunyai kepercayaan kepada pemerintah, dan mentalitasnya itu adalah rendah, sehingga mereka itu masih mudah diiming-imingi sesuatu hal yang bisa membelokkan pola pikirannya, masih mudah diiming-imingi kesenangan, kemewahan, harta benda, namun itu semuanya adalah melanggar aturan dari pemerintah begitu Mas. Oh iya Pak. Kemudian resiko bagi seorang ASN yang tidak menerapkan nilai-nilai dasar ASN dengan benar itu nanti kira-kira resikonya apa Pak? Bagi pekerja yang tidak menerapkan dengan benar itu otomatis akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari pemerintah, dan itu semuanya akan menjadikan dampak yang tidak baik dari kantornya mereka itu, tidak baik dalam melayani, dan tidak menutup kemungkinan nanti akan berefek tidak baik juga kepada yang bersangkutan, otomatis pegawainya itu sendiri. Oh iya Bapak. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya berkaitan dengan kondisi COVID saat ini Pak, kira-kira yang menjadi tantangan bagi seorang ASN untuk menjalankan tugas dengan baik itu kira-kira apa aja Pak? Untuk pegawai menghadapi COVID, bekerja dengan baik, dan yang tidak kalah pentingnya jangan sampai ditinggalkan, lebih mendekatkan diri kepada Allah Tuhan, karena apapun bentuknya itu semuanya adalah merupakan cobaan dari Tuhan. Karena apapun bentuknya kita kembali kepada tugas tanggung jawab kepada masyarakat, tugas tanggung jawab kepada pemerintah, tugas dan kewajiban kepada Allah itu juga harus ditingkatkan, dan sabar, berdoa, tawakal, sehingga perjalanan bekerja pelayanan akan diberikan
keselamatan, ketabahan. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya seperti itu nanti akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Bapak. Kemudian yang terakhir Bapak, ini mengenai hambatan seorang pegawai ASN dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN di lingkungan kerjanya. Itu kira-kira hambatannya apa aja, Pak? Hambatan itu bisa terjadi seandainya karyawan itu tidak mematuhi aturan yang berlaku di instansinya. Kalau dia sudah memahami, sudah mengerti aturan pekerjaan dan lain sebagainya, itu bisa dipahami dan dimengerti, insya Allah tidak akan ada hambatan dan itu semuanya akan berjalan dengan baik apa yang diharapkan dari pemerintah ataupun dari kantornya masing-masing. Ya, tadi itu adalah jawaban dari Bapak Bambang Rusmianto mengenai implementasi nilai-nilai dasar ASN. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bambang Rusmianto atas waktu yang telah diberikan. Nah, pemirsa, tadi itulah wawancara saya kepada Bapak Bambang Rusmianto yang telah dijelaskan dengan panjang lebar. Mungkin itu saja acara wawancara pada malam hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.